Pemirsa Hidup Sehat, ini sekarang pandemi, terus musim penghujan. Wah. Tapi seperti yang Dokter Nisa bilang tadi, bagaimana dengan madu dan meningkatkan imunitas tubuh kita? Ya, Nah, kebetulan di sini juga sudah ada Dokter Ingrid Tania, spesialis Halo, herbal. dokter. Ahli herbal kita nih. Dok, tadi kan kita ini udah pandemi, udah musim hujan. Nah, di depan kita ini ada madu juga, dan kita harus pastinya punya imunitas yang tinggi. Nah, fakta atau mitos, Dok? Ini campuran antara madu dan lemon dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Fakta atau mitos? Fakta. Wah, Fakta. Seperti apa, Dok? Gitu. Iya, jadi kan madunya sendiri juga memang bersifat imunomodulator ya, meningkatkan imunitas dengan senyawa-senyawa antioksidan. Kemudian lemon mengandung vitamin C ya. Vitamin C kan juga meningkatkan imunitas. Betul. Plus ada senyawa flavonoid yang sifatnya juga meningkatkan imunitas. Iya, betul. Gitu. Nah, cara buatnya seperti apa, Dok? kita bikin ya. Jadi kita siapkan air panas ya 1 gelas. Ini jadi ramuan yang paling sederhana ya, gampang banget gitu. Jadi ini, kemudian kita berikan madu, kira-kira 1 sendok makan. Ya. 1 sendok makan ya dokter ya. Nah, madu ini itu jangan direbus ya bersama air ya. Karena apa? Karena nanti enzim-enzimnya rusak. Jadi paling enggak air hangat saja ya. Nah, ini diaduk sampai rata. Kemudian setelah itu kita peras setengah lemon ya. Setengah ya? Setengah. Mau 1 juga boleh sih, asal tahan asemnya. Ya, ini udah diperes ya, Iya. setengah lemon. Kita tuang. Oke, ini airnya seperti itu aja, Iya, Dok, ya? seperti ini aja. Ini yang paling simple ya. Paling yang simpel. Diminumnya berapa kali sehari, Dok? Boleh 2 kali sehari. Kalau untuk menjaga imunitas kita boleh minum 2 kali sehari. 2 Tapi kali kalau sehari. misalnya udah mulai ada gejala-gejala, misalnya common cold atau batuk pilek, flu gitu ya, ini bisa 3 kali sehari. Bisa 3 kali sehari. Tapi disarankan mungkin setelah makan ya dokter ya. Untuk yang lambungnya memang gampang perih-perih, memang sesudah makan. Tetapi lebih bagus sebelum sebenarnya. Oke, Ya. paling bagus supaya memberikan manfaat itu sebelum. Karena nanti absorpsinya juga lebih bagus. Ya. Oh, oke. Dan dia sebenarnya sifatnya alkali ya, walaupun asam tapi sifatnya Sifatnya alkali basah, ke bahkan- tubuh. Yes. Oke, boleh dicoba dokter Iya. Ida? Mau coba ini ini? airnya harus panas, hangat, atau air Sebenarnya biasa anget, bisa? yang anget lebih cocok ya. Saya coba ya. Anget ya. Tapi ini kayaknya agak panas, hati-hati. Ini enak banget. Segar. Ini baru sekali minum aja saya ngerasa kayak Baru sekali fresh. minum. Enggak, maksudnya saya baru sekali iya. seduh aja tadi. fresh Kelihatan banget. dari wajahnya dok, ketika sekali icip langsung Ini sumringah. enak banget, enak banget. Ya. Oke. Oke. Ini bisa diminum setiap hari berarti tadi maksimal Tadi 3 gelas ya kalau misalnya kita lagi nggak enak boleh. badan. Sebenarnya 4 gelas sih maksimal boleh Oke. ya. Jadi kalau Untuk anak-anak bisa. boleh, untuk anak-anak Oke. juga boleh, asal 1 tahun ke atas ya. Kalau mah, kondisi-kondisi seperti mah. Kalau mah juga sebenarnya tidak apa-apa asal sesudah makan ya. Karena kalau sebenarnya ada orang mah juga yang bisa minum ini sebelum makan. Jadi tergantung kondisi masing-masing sih. Kalau memang dia bisanya sesudah makan ya sesudah makan Sesudah aja. makan, betul. Dokter, Gitu. ini ada lagi fakta dan mitos selanjutnya nih dokter. Katanya campuran dari kunyit dan madu itu sangat baik untuk meningkatkan imunitas. Ini fakta atau mitos? Kembali lagi fakta ya. Fakta. Karena Luar kan biasa. karena kunyit itu memang punya senyawa-senyawa kurkuminoid namanya ya. Ada 3 senyawa utama dalam kelompok kurkuminoid, itu sifatnya juga meningkatkan imunitas ya, imunomodulator. Oke, nah cara bikinnya seperti apa dok? Jadi pertama-tama kita rebus ya air kira-kira 2 gelas ya. Kemudian kita bisa siapkan kunyit 1 inci, diiris-iris Diiris-iris ya. saja. Kemudian kita masukkan. Ya. Kemudian jahe ya, jahe itu 1 inci juga, kemudian diiris-iris. Kalau kita jahe masukkan. fungsinya untuk apa dok dalam ramuan ini? Jahe kan kandungannya gingerol dan sogaol, itu juga sifatnya juga sama, meningkatkan imunitas, plus dia juga ada efek mengurangi produksi mukus lendir ya. Iya. Jadi mungkin pada saat orang yang lagi COVID gitu, banyak lendirnya atau batuk-batuk ada lendirnya, jahe ini akan bisa membantu selain meningkatkan kekebalan tubuh. Dia juga bersifat dekongestan ya, jadi Betul. melegakan saluran pernafasan di hidung, di tenggorokan juga ya. Kemudian ini kita bisa kasih lada hitam
Lada hitamnya minimal 2 ya, tapi boleh lebih ya. Cuma kan kadang ada orang yang tidak kuat dengan pedasnya lada hitam ya, jadi kita bisa kasih 2. Kemudian cengkeh juga 2. Oke. Nah, Ladanya mungkin diganti dengan lada yang lain, boleh nggak dok? Lebih bagus lada hitam daripada lada putih. Lebih, nah, itu yang saya lebih mau poten. nanya sebenarnya. Lada hitam ini benar nggak sih dok, pada saat musim penghujan seperti ini, campuran antara lada hitam dan madu itu bagus untuk menjaga kekebalan tubuh kita? Ya, jadi itu fakta juga ya. Jadi Ya. lada hitam mengandung salah satunya senyawa yang namanya piperin ya. Oke. Piperin itu sifatnya juga imunomodulator ya, meningkatkan respon imun. Kemudian si piperin dalam lada hitam juga akan meningkatkan penyerapan dari kurkuminoid dari si kunyit. Jadi saling bersinergi gitu loh sifatnya. Oke. Nah, ini direbus ya. Airnya berapa banyak dok? Tadi 2 gelas. Dua Cuman ini gelas. tadi kita bikin agak kebanyakan ya. Jadi Iya. harusnya 2 gelas saja. Kemudian tadi kan airnya dididihkan dulu, baru bahan-bahannya dimasukkan ya. Baru setelah itu direbus selama kira-kira 15 menitan ya. Itu kira-kira udah airnya berkurang setengahnya. Oke. Jadi tersisa 1 gelas. Oke, nah dokter, sebelum ini matang nih dokter, menunggu 15 menit, kayaknya kita harus menjawab fakta mitos yang lainnya dokter. Mengenai sunnah Nabi, campuran salah satunya habatus sauda ini. Nah, ini benar nggak bisa meningkatkan imunitas tubuh kita? Tapi tunggu dok, jangan dijawab dulu, biar pemirsa penasaran, tetap di Hidup Sehat. Iya pemirsa Hidup Sehat, kita masih bersama dengan Dr. Ingrid Tania, masih membahas mengenai khasiat madu yang katanya mampu meningkatkan imunitas. Tadi dok, itu soal habatus sauda, katanya campuran habatus sauda dengan madu itu mampu meningkatkan imunitas. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta, gimana dok? Jadi habatus sauda atau jinten hitam sejak dulu memang sudah dipakai ya untuk meningkatkan imunitas, dan ternyata lewat penelitian-penelitian itu memang terbukti dia meningkatkan imunitas, dan juga ada sifat antivirus ya, Antivirus, antimikrobanya ya. ada, anti peradangan pun ada gitu ya. Ini ramuan yang tadi ada kunyit, Nah, ini jahe, sekarang bisa ya. kamu nyoba deh. Gimana? Oke, Iya. siap, baik. Nah dok, ini ada pertanyaan juga nih dok. Jadi, apakah madu ini kan lagi ngetren nih dikonsumsi sehari-hari? Betul. Dikonsumsinya sebaiknya sebelum makan, apa setelah makan? Karena ada yang cerita katanya, ketika dikonsumsi sebelum makan malah kenyang. Makanan enak yang ada di depan mata dianggurin jadinya. Sebenarnya bagus gimana, dong buat diet ya. Iya benar juga sih sebenarnya. Iya. Jadi madu sama halnya dengan herbal juga sebenarnya lebih baik dikonsumsi sebelum makan. Itu akan Oke. lebih baik penyerapannya sebenarnya ya. Tapi ada beberapa orang juga yang minum madu sebelum makan malah jadi mual gitu ya. Ya itu tergantung ya. Itu tiap orang kan beda-beda ya. Bukan berarti sesudah makan itu tidak baik, tetap baik. Tetapi kalau memang bisa sebelum makan ya itu lebih bagus lagi gitu. Bisa cobain. Dok, kalau jinten hitam sama cara buatnya juga. Nah, kalau jinten hitam ya, Iya. cara buatnya itu mirip dengan yang tadi madu lemon ya. Oke. Jadi air hangat. Air hangat saja. Ini saya cobain ya dok Iya. ya. Air Ini hangat. tadi kunyit, madu, jahe, lada hitam, terus direbus selama 15 menit. Kita 15 coba menit. rasanya. Oke, jadi ini sebenarnya seperti lemon sama madu tadi ya. Jadi langsung dicampur dengan air hangat. Iya, jadi 1 sendok makan madu ya kita Iya. aduk di dalam 1 gelas atau 1 cangkir air hangat hingga larut. Ya. Kemudian kita tambahkan jinten hitamnya. hitam. Itu 1 sendok teh ya. Ya. 1 sendok teh ya ceper aja ya. Jadi tinggal langsung Oke, aja dicampur seperti ini. Langsung Ya. kita aduk ya. Perlu disaring nggak dok? Tidak apa-apa sebenarnya, karena ini bentuknya sudah bubuk. Oke. Tapi kalau nggak suka ya boleh disaring. Nah. Nah, saya ada tambahan lagi nih. Ini ada kustul hindi. Kustul hindi. Apa nih kustul hindi ya? Ini, Pokoknya namanya yang- kustul hindi seperti ini. Ya. Nah, ini bentuk bubuknya. Nah, ini juga kalau untuk yang umat Islam ini termasuk sunnah Nabi, dan ternyata juga mulai ada penelitiannya, dia juga bersifat meningkatkan respon imun. Kemudian juga ada sifat antivirus. Ya. Kemudian juga mengurangi peradangan-peradangan kalau ada radang tenggorokan, Seperti batuk. biasa ya, langsung dicampur ya. Langsung Ya. dicampur. Ya. 1 sendok teh ya. Tetapi kustul hindi ini bukan untuk
minum setiap hari sebenarnya ya. Jadi Saya bisa ketika sambil sakit saja. cobain ya dok ya, saya mix dan sambil Ntar dulu cobain. diaduk dulu. Iya betul. Kenapa dok tidak disarankan dikonsumsi setiap hari dok? Karena kita perlu berhati-hati. Jadi kadang-kadang gini, ada penjual-penjual yang nakal gitu ya, mencampur kustul hindi dengan namanya Aristocolia species ya. Nah itu adalah suatu jenis herbal yang bisa merusak ginjal jika diminum jangka panjang dan bisa memicu kanker. Jadi Nah, memang ada hati-hati. bahan-bahan herbal juga yang harus kita perhatikan. Nggak boleh diminum juga terutama pada saat pandemi ya, malah akan mengakibatkan penyakit lain. Nah, ini udah cukup ya dok ya? Cukup, Iya. cukup. Saya coba. Silakan. Saya belum pernah sih yang ini. Gimana kak rasanya? Pahit. 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 Saya pahit Iya. dan jujur saya pribadi tidak terlalu doyan kalau pahit. Kayaknya kalau untuk sebagian kesehatan, besar orang ya. Iya, tapi ada juga yang senang pahit, terutama orang-orang yang Iya. diabetes dan lain-lain, mereka senang dengan Ini yang ramuan paling pahit adalah kustul hindinya ya. Kustul Oke. hindinya. Kalau jinten hitam ada pahit sedikit. Oke, baik, terima kasih banyak dok, terima kasih Iya, banyak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.